Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sahabat Dukun Digital. Ini kebetulan saya lagi di ruang kerjanya Om Agung nih. Nih Om Agung. Ayo Om Agung, lagi apa nih? Biasa mas, ginilah. Lagi apa tuh Lagi biasa? nonton ini mas. Nonton apa? Nonton apa? Salah satu channel yang ada di YouTube. Iya, iya. Ini lagi hari-hari ini saya lagi asik nih nonton apa Nonton mistik ya? video-video YouTube, YouTube. gitu. Ini Iya, sampai ada beberapa channel nih yang saya lihat satu channel ini juga. Ini view-nya sampai berapa juta itu, coba lihat. Iya, 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 iya. Cuman saya bukan melihat ke sana mas, bukan ngelihat ke view-nya yang banyak, tapi kadang saya apa namanya jadi blunder terkadang. Iya, iya. Jadi blunder, satu sisi begini, di satu sisi yang lain juga begini. Nah ini kaitan dengan video ini, saya tadi melihat, atau kita lihat dulu videonya. Sisi apa itu? Ya masuk kategorinya mistis lah. Oh, gitu. iya. Kita lihat dulu yuk Iya, videonya iya, ya, boleh, kayak gimana nanti biar apa namanya pertanyaan saya jelas. Nanti tolong saya arahkan kemana nanti untuk menyimak atau memahami video ini harus bagaimana gitu saya. Coba kita lihat ya. Saya mau kenalan dengan pengawal Neng, kata bapaknya ya. Kan tadi bapak bilang, katanya pengawalnya Sunan Kalijaga, bisa dipanggilin Neng. Coba Neng, saya mau ngobrol. Oh sudah ada di sini, coba ditanyain. Saya minta didoain sama Sunan Kalijaga gitu. Selain Sunan Kalijaga, Neng bisa berdialog dengan siapa saja Neng? Raden Kian Santang, itu siapa lagi Neng? Prabu Siliwangi, siapa lagi Neng? Oh Sunan Gunung Jati, itu siapa lagi Neng? Apa tuh begini? Apa namanya? Saya beberapa hari ini sering melihat video yang mungkin bisa dikategorikan mistis, Iya, ya, iya. atau mistik lah. Gitu. Nah dari video ini, kalau diasumsikan belum bisa mengasumsikan hal seperti apa gitu. Ini menurut video ini apa? Bisa manggil ruh gitu, ruh orang yang sudah meninggal. Seperti Sunan Gunung Jati, bahkan Pangeran Diponegoro, terus Bunda Ratu Nyai Roro Kidul, terus siapalah yang mungkin dulunya memang pernah hidup, Dipanggil. sekarang udah meninggal, Bisa dipanggil. nah bisa dipanggil. Nah itu tuh bener apa enggak sih? Itu bisa dipanggil tuh apakah memang bener ruhnya atau penjalmaan dari makhluk lain atau gimana tuh mas? Iya. Untuk menyangkut masalah ruh, sangatlah sensitif dalam agama kita. Karena ruh itu ada dalam genggaman dan kekuasaannya Allah. Orang yang dapat mempelajari ruh saja sangatlah sedikit, ya karena memang Allah yang bilang wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tapi sedikitnya Allah tidak sama dengan sedikit makhluknya. Berarti ada. Tapi yang berkaitan hal seperti ini mistik, ini adalah pengakuan bangsa-bangsa jin yang ingin menyelewengkan hamba-hambanya Allah. Karena memang apa? Karena memang tugas. Memang setan itu, iblis itu diberi tugas seperti itu oleh Allah. Dan tidak ada orang mampu yang punya ruh dimasukkan ruh jadi double ruhnya. Itu tidak mungkin, apalagi dia sampai mengaku-ngaku bahwa dia Sunan Anu. Oh Sunan jadi ruh Anu. dimasukin ke dalam Iya. jasad kita yang ada ruhnya itu gimana, tidak bisa Ya, ya? tidak, bukan. Masa ya ruhnya double? Tidak mungkin. Ya ruh adalah haknya Allah dan kembali kepada Allah. Innalillah, kembali kepada Allah. Ya kalau ada orang bisa memanggil, katanya memanggil ruh dalam keadaan dia tidak sadar, lalu mengaku-ngaku Sunan ini, Sunan itu, sampai siapapun, itu adalah kedustaan dan itu adalah permainan bangsa-bangsa iblis atau bangsa-bangsa dari bangsa jin yang ingin menyelewengkan akidah daripada bangsa manusia. Karena apa? Karena memang tugas jabatannya bangsa jin atau bangsa iblis dari bangsa jin adalah itu tugasnya.
untuk menyelewengkan, sehingga manusia-manusia yang tidak mengerti dari agamanya jauh dan disiplin agamanya jauh, maka dia akan terselewengkan. Contohnya begini, kalau di saat ini dia panggil misalkan, dia memanggil siapa misalkan, Sunan Kalijaga, dalam waktu yang bersamaan di tempat lain juga akan ada yang sama seperti itu. Masa iya Sunan Kalijaga bisa dipanggil dalam waktu yang bersamaan? Berapa tempat ya? Itu ada kelompok-kelompok yang seperti itu atau orang-orang yang seperti itu dalam waktu yang bersamaan. Masa iya? Siapa itu perilakunya? Yaitu perilakunya daripada bangsa jin, iblis dari bangsa jin, karena tugasnya. Dan tidak ada satupun yang sudah wafat ya sudah wafat. Tidak bisa dipanggil rohnya. Tidak, karena roh itu adalah urusan Allah. Tidak ada, dan sudah wafat ya sudah. Tidak, kalau mau juga yang dipanggil adalah yang lebih besar, atau paling tidak kalau kita cinta kepada orang tua kita, ya lebih baik kita panggil aja orang tua kita. Tapi nyatanya tidak, memang tidak bisa. Karena terobsesi, manusia itu terobsesi dengan cerita-cerita, legenda-legenda, dengan hikayat-hikayat keistimewaan seseorang. Wah, Sunan Anu bisa ini, Sunan ini bisa ini, orang ini bisa ini, sehingga itu seolah-olah mindset orang-orang itu jadi terbawa dan seolah-olah dia punya kemampuan untuk memanggil. Padahal yang masuk itu bukan dia, justru tubuh dia dimanfaatkan oleh satu makhluk. Lalu setelah masuk dia mengaku siapa? Si fulan yang dia panggil, saya anu dari anu, gitu. Oh saya ini Sunan Kalijaga, begini si anu. Padahal semua itu adalah ciptaan daripada bangsa-bangsa supaya kita menyeleweng. Apapun namanya, entah itu disebut anak bayi bajang lah, terus ada lagi bayi segala macam lah. Pokoknya banyak yang mengaku-ngaku seperti itu. Dari inilah, dari anu lah katanya, Sunan inilah, Sunan anu. Pokoknya terlepas, maaf saya motong. Pokoknya terlepas mungkin yang masuknya siapa atau siapa, pokoknya kita ke mediator itulah, terlepas itu mau dukun, mau orang pinter, mau paranormal. Terlepas penyampaiannya itu baik ataupun tidak, berarti itu bukan yang sebenarnya. Bukan yang sebenarnya. Meskipun yang disampaikan baik ke kita bagaimana? Meskipun yang datangnya menyampaikan baik, tetap kita harus berhati-hati. Karena misalkan nyuruh sholat, nyuruh ngaji, nyuruh tahajud gitu. Meskipun yang disampaikan kebaikan juga ya tetap kita tidak boleh percaya ya. Bukan tidak boleh percaya, kita harus berhati-hati. Ya maksudnya bahwa ruh itu bukan ruh, ini yang datang misalkan Kiai Haji dari mana, misalkan meskipun yang disampaikan baik, tapi kita jangan percaya bahwa itu ruh Kiai itu, tidak boleh kan? Tidak seperti itu. Itu adalah oknum dari bangsa jin yang menyerupai atau mengaku-ngaku si fulan tadi. Padahal nggak seperti itu. Dan jangan dikira juga bangsa mereka menyelewengkan bangsa manusia bukan hanya diajak pada kejahatan, tapi juga diajak pada kebaikan. Jangan salah. Mereka mengajak awal diajak dengan kebaikan, seolah-olah ini adalah benar. Ini harus kamu jangan tinggalkan sholat, harus begini. Tapi nanti si manusia tersebut akan memiliki ketergantungan kepada dia. Sedikit-sedikit orang itu akan kontak dia. Sedikit-sedikit dia akan kontak makhluk itu, minta bantuan kepada makhluk itu, sehingga lupa minta bantuan kepada Tuhannya. Jadi tergiring secara tidak disadari. Secara tidak disadari digiring oleh dia. Meskipun awalnya baik, tergiring lama-kelamaan. Hati-hati, karena dia paham cara bermain. Di situ paham cara bermain untuk menyelewengkan. Hari ini dia tidak kena, besok setiap saat terus. Hari ini dia kena, besok lagi. Dia sabar menanti kita terjerumus. Jadi kita harus hati-hati. Kalau memang ada hal seperti itu di ranah itu, lebih baik tidak usah kita masuk ke ranah itu. Dan tidak perlu dipercayai, karena tidak ada ruh yang mampu masuk ke dalam ruh. Tidak, kita masih hidup, masih ada ruh. Masa iya ada ruh lagi masuk? Jadi numpuk double, tidak ada ruh kuadrat. Jadi tidak ada ruh kuadrat. Jadi kita harus berhati-hati, karena jelas koridornya kata Al-Quran bahwa ruh itu adalah urusan aku, kata Allah. Jadi sangat sedikit orang yang tahu, dan itu pun bukan begitu seperti itu konsepnya memahami ruh. Jadi ada dasar ilmu tersendiri, dan itu pun kita tidak boleh sembarangan dalam meniti seperti itu, karena ada yang harus namanya mursyid. Ya,
seperti itu. Apa ya, artinya harus ada pembimbing lah ke arah sana gitu. Ya sering banyak sekali sekarang konten-konten yang dibuat gitu ya, yang kesannya seperti tontonan. Tapi itu kan sebenarnya secara tidak langsung menyesatkan kita jauh. Secara tidak disadari kan itu bisa membawa juga. Kadang kan misalkan salah satu konten yang memang videonya trending dan view-nya sampai puluhan juta. Itu dari puluhan juta itu yang melihat itu kan memiliki asumsi masing-masing yang berbeda kan. Kalau yang positif mungkin oh ini videonya bisa diasumsikan positif. Tapi kalau misalkan yang negatif, ini kan bisa dijadikan apa? Batu loncatan lah buat mereka gitu yang memang asumsinya kurang baik gitu. Ya kalau misalkan yang nontonnya saja sampai 1 juta, 2 juta, ya kita bahkan sampai puluhan juta. Kalau kita ambil nggak usah banyak-banyak 1% dari sekian puluh juta. Berapa banyak orang yang pemikirannya salah kan gitu. Kan ada juga yang mungkin apa malah menginginkan mau mengikuti hal yang sama gitu, menginginkan wah ini kesannya hebat lah, kalau istilah hebat tuh hebat nih kalau gue bisa manggil ruh Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan mana gitu kan. Ada juga mungkin orang sekarang kan berpikirnya yaitu yang saya bilang tadi, dia terobsesi oleh cerita-cerita kehebatan-kehebatan masa lalu. Orang mampu memanggil Prabu Siliwangi, seolah-olah dia sakti mandraguna, dia pengen sakti. Dia bisa manggil Sunan Gunung Jati, Syekh Syarif Hidayatullah. Dia bisa manggil Sunan Ampel, bisa manggil Sunan Kalijaga. Siapapun sejagat bisa dia panggil seolah-olah seperti itu. Enggak. Memang dia siapa? Memang dia Tuhan yang bisa ngatur ruh keluar masuk seenaknya. Atau dipanggil? Enggak. Dalam genggaman Allah tidak seenak seperti itu. Kalau dia bisa atur semua, dia bisa panggil. Meskipun ruh yang sudah meninggal itu memang ada ya di alamnya, tapi tidak bisa seenak itu kita manggil ruh dalam genggaman Allah. Kalau dia mampu mengatur segalanya, siapa dia? Betul. Gitu. Kita ini cuma makhluk. Kita ini seorang hamba yang nggak punya daya dan nggak punya upaya. La haula wala quwwata illa billah. Itu manusia yang sempurna itu bukan manusia yang terlihat sakti. Justru manusia yang sakti itu adalah manusia semanusia-manusianya. Kalau burung bangga dengan sayapnya dia mampu terbang, dia jati dirinya adalah sebagai burung. Betul. Ya. Gitu kan? Kalau ikan hidup di air, dia bangga dengan keikanannya, itu sempurna. Kenapa kita jadi manusia nggak pernah bangga dengan kemanusiaan kita yang sempurna? Yang nggak pernah, memang nggak punya mampu apa-apa. Tugas kita cuma jalan. Jangan pernah ingini hak-hak yang lain. Ya kalau pengen terbang kelihatan sakti, itu kita mengambil hak burung. Kalau kita ingin tenggelam di dasar lautan, lama nggak sampai mati, kita sedang mengambil haknya ikan. Jadi haknya kita manusia adalah hidup dengan sempurna sebagai manusia, ya banyak berpikir dengan usahanya, ya gitu, menyerahkan hidupnya kepada Tuhannya. Jadi banyak sekali orang-orang ini sekarang digiring secara tidak sadar. Seolah-olah itu baik-baik, ya kan ini mengajarkannya baik, katanya jangan tinggalkan sholat, harus begitu. Iya memang di awal. Nanti secara tidak langsung orang itu tidak sadar, orang itu akan digiring jauh dari kebaikan yang sebenarnya. Gitu. Jadi sebaiknya mungkin ya untuk saya sendiri jangan banyak nonton yang kayak gini mungkin ya. Ya nonton nggak apa-apa. Kalau hanya nonton? Ya untuk sebagai hiburan. Tapi yang penting apa yang kita tonton itu mampu kita pahami. Ya, pahami. Nonton sih isok kayak nggak ada masalah, bebas saja, namanya sebagai hiburan. Tapi yang penting apa yang kita tonton, kita mampu memahami apa yang kita tonton. Itu aja sebenarnya. Nggak ada larangan nonton apa aja, bebas gitu. Selama bukan film porno kan. Gitu. Enggak lah, jauh lah. Ya, terima kasih Mas, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih, paham sekali ya. Mudah-mudahan apa yang barusan disampaikan bermanfaat buat saya sendiri dan juga mungkin nanti bagi sahabat Dukun Digital ya. Iya, sahabat Dukun Digital. Ini di ruang kerjanya Om Agung. Ya mudah-mudahan sahabat digital kita mampu ya, silakan nonton apa aja. Yang penting kita paham apa yang kita nonton gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dukun Digital.